Kemenangan kedua berhasil diraih timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Bahrain harus pulang tanpa poin setelah timnas Garuda menang 1-0 di pertandingan ke-8 Grup C. Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh saat Ole Romani mencetak gol cantik di menit 24, memanfaatkan umpan matang Marcelino Ferdinand. Gol sematawayang Romani sudah cukup memberikan kemenangan bagi tim Garuda untuk mengamankan posisi keempat klasemen. Dari 8 pertandingan, Indonesia punya 9 poin, hasil 2 kemenangan dan 3 kali seri. Jepang memimpin klasemen dan sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. 2 laga sisa akan menentukan langkah Indonesia menuju Piala Dunia, yakni melawan Tiongkok dan Jepang. Pelatih timnas, Patrick Kluivert, cukup puas meskipun seharusnya timnas bisa mencetak lebih banyak gol. Hasil ini pun menjadi kemenangan pertama Kluivert sebagai pelatih timnas Garuda. Ia turut memuji penampilan Romani, Rizky Ridho, hingga Joey Pelupesi. Ridho played a fantastic game, really impressive. I knew already his qualities as well, but he did a great job. What else could I say? He deserved to play as well, and he's got a bright future, of course. But I'm really happy with his performance this evening. Sementara pelatih Bahrain mengucapkan selamat untuk kemenangan Indonesia. I can say first, congratulations for Indonesia for the win. The result was 1-0 from my side. I'm a little bit upset just with this result because I think we deserve minimum to be draw this game. Masih ada 2 laga sisa yang harus dihadapi timnas Indonesia. Bukan laga mudah, karena timnas akan menghadapi Tiongkok pada 5 Juni dan selanjutnya bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kemenangan penting diraih timnas atas Bahrain. Kemenangan yang menjaga asa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu, apa evaluasi dari pertandingan tadi malam dan apa strategi yang perlu diterapkan di 2 pertandingan sisa melawan Tiongkok dan Jepang? Kita ulas bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat pagi Mas Erwin. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio Mas. Terima kasih juga sudah diundang. Dan mantan pemain timnas Aji Santoso. Selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi Bung Mario, selamat Terima pagi kasih. Mas Erwin. Selamat pagi Kapten. Terima kasih Mas Aji dan juga Mas Erwin sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Ini masih terasa juga nih senyum-senyum kemenangan nih sampai pagi ini nih. Saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, sebenarnya pengen langsung bahas berapa peluang, seberapa besar peluangnya. Tapi sebelum itu kita bahas evaluasi dulu tadi malam soal pertandingan Indonesia-Bahrain. Menurut Anda sudah optimal dibandingkan dengan lawan Australia atau bagaimana? Kalau melihat hasilnya tentu optimal karena waktu lawan Australia kita kalah semalam menang. Tapi kan kalau dilihat lagi secara permainan ya. Secara permainan di lini belakang terutama ini harus kredit tersendiri harus diberikan kepada trio lini belakang tanpa mengecilkan pemain lainnya. Karena banyak sekali peluang yang mereka gagalkan sebelum sampai ke Martin Paes. Difilter juga dari lini tengah. Jadi 3 orang di lini belakang ada Jay Izes, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner. Ini solid sekali didukung dengan pemain-pemain tengah. Dan yang menonjol adalah Joey Pelupesi di tengah. Dia debutan starter untuk pertama kalinya karena di Australia dia nggak main. Dia main di tengah itu solid sekali, jadi filter serangan di lini tengah sehingga membuat Tom Haye leluasa untuk bisa ikut menyerang untuk mengkreasi serangan. Jadi kredit yang paling bagus ketika mereka bertahan. Tapi PR-nya tentu adalah ketika penyelesaian akhir. Kalau misalnya peluangnya Eliano ataupun Marcel itu jadi gol 3-0 kita bisa unggul. Nah, ini kita tetap bersyukur karena unggul, tapi ada tetap ya PR-nya di penyelesaian akhir. Oke, melihat terlepas dari peluang-peluang emas yang memang akhirnya gagal dimanfaatkan, tetapi menurut Anda dengan menciptakan peluang emas itu permainan Indonesia semakin lebih intensif, lebih optimal ya? Ya, apalagi kalau mengingat bahwa ketika menghadapi Australia kan menguasai permainan tapi malah kebobolan 5 gol, hanya bisa mencetak 1 gol. Sampai akhir pertandingan waktu lawan Australia itu possession sekitar 60-40 ya, 60 sampai 30 sekian dibandingkan Australia. Semalam possession kalah. Penguasaan bola itu kalah 55 dan 40 sekian berapa gitu ya, kita kalah.
lalu operan juga kalah, Ya. operan sukses juga kalah, jumlah tendangan ke gawang itu sama. Jadi dalam aspek serangan itu Indonesia sebetulnya kalah, tapi bisa bermain lebih efektif. Aspek bertahannya yang bagus, interceptnya lebih banyak, lalu halauannya juga lebih banyak, clearance-nya lebih banyak. Jadi kelihatan sekali di sektor defending itu Indonesia improve sekali semalam. Mungkin juga karena karakter lawannya juga beda ya. Kalau Australia kan memang harus diakui meskipun mereka nggak diperkuat beberapa pemain utamanya, intinya, ya. tapi mereka banyak yang bermain di Eropa, mereka sudah langganan Piala Dunia, bermain di kandang juga. Ya. Saya lihat semalam Bahrain cukup nggak bisa bermain lepas karena mungkin juga karena tekanan dari supporter Indonesia yang luar biasa semalam dukungannya kan. Iya, membuat Bahrain juga akhirnya gugup ya. Iya. Saya ke Mas Aji. Mas Aji, bagaimana melihat pertandingan semalam? Sudah puas 1-0 atau sebenarnya Indonesia bisa lebih tambah banyak gol semalam nih? Iya, yang pertama tentunya kita ucapkan selamat buat tim kita yang mana dalam pertandingan kemarin kita bisa menang dan saya yakin supporter sangat bahagia, tidurnya juga bisa nyenyak. Ya. Tapi memang apa yang dikatakan oleh Mas Erwin tadi betul. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari pertandingan pertama lawan Australia itu, kita memang sistem pertahanan kita sangat buruk. Gol ke-1 sampai ke-4 itu semua kesalahan dari pemain-pemain kita sendiri. Yang berikutnya pertandingan kemarin dengan menggunakan formasi yang berbeda. Mereka di Australia menggunakan 4-3-3, kemarin itu menggunakan 3-4-2-1. Ya. Dan trio pemain belakang kita, terutama Rizky Ridho tampil sangat luar biasa. Jadi sangat tidak salah kalau pelatih tersebut memberi kesempatan sebagai starter line up untuk Rizky Ridho. Terbukti dia menang melakukan duel-duel, beberapa kali melakukan intercept yang sangat bagus. Anak ini memang memiliki kualitas sangat bagus. Cuman sayang setelah ada perbaikan dari sistem pertahanan kita, organisasi pertahanan kita dari Australia, kemarin pertahanan cukup bagus. Cuman kembali lagi sekarang yang menjadi permasalahan adalah finishing. Ya, finishing itu kemarin kalau Marcelino sama pemain pengganti itu bisa cetak gol 3-0 itu lebih safe, lebih aman itu ya. Tapi jangan, saya sih kemarin juga begitu masuknya Ricky Kambuaya, saya sangat yakin tim ini lebih hidup dan itu terbukti ketika Ricky Kambuaya masuk, dia memberikan akses yang sangat bagus. Itu sayang memang tidak jadi gol. Ini yang menjadi PR sekarang ke depan adalah sistem organisasi pertahanan tetap dipertahankan. Yang menjadi PR adalah finishing pemain depan sekarang. Oke, berarti Anda setuju Mas Haji bahwa pertahanan kita saat ini lebih baik ketimbang melawan Australia? Ya, cukup solid. Pemain tim Bahrain hanya sekali aja mendapatkan peluang, itu pun bukan peluang emas, jajan di-heading crossing dari samping kiri pertahanan kita, di-heading oleh lawan, tapi bolanya masih ke samping. Tapi secara keseluruhan organisasi pertahanan juga bagus, lini tengah pun juga melakukan duel-duel cukup bagus, meskipun memang penguasaan bola lebih banyak di Bahrain, tapi efektivitas lebih bagus daripada kita. Kita ada peluang di mana peluang gol terjadi itu melalui 3 sentuhan. Tom Haye memberikan diagonal long pass, Marcelino muncul, Marcelino kontrol sekali dan memberikan umpan ke Romi dan cetak gol. Seperti itu, Bung. Oke, saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, kalau kita melihat kemarin bahwa ada di babak kedua, bagaimana kita melihat sepertinya Indonesia mulai agak sedikit kelelahan dalam arti bahwa sebelum pergantian pemain baru datang masuk untuk menggantikan, bahwa memang setengah permainan itu ya Indonesia seperti kelelahan untuk melakukan penyerangan. Susah benteng pertahanan dari pemain Bahrain pun bisa menjaga, walaupun sebenarnya Bahrain pun juga ya agak susah juga untuk menembus benteng kita. Menurut Anda seperti apa ini? Ya, kita melihat. Ya, sebelum masuk ke situ saya mau nambahin sedikit. Rizky Ridho sama Marcelino itu bekas anak buahnya Cak Aji waktu di Persebaya. Jadi salah satu yang menemukan bakat dan memberikan kepercayaan Rizky Ridho sama Marcelino itu ya Aji Santoso yang sekarang ada di ke pertanyaan itu tadi, memang wajar ya kalau misalnya ada penurunan permainan karena intensitas tinggi, terutama di babak pertama. Babak pertama itu bisa dibilang Bahrain diisolir ya untuk melakukan serangan ke gawang Martin Paesio. Mereka mereka bisa main, tapi ketika masuk ke kotak penalti itu mereka nggak punya kesempatan banyak.
Jadi di babak kedua wajar kalau karena intensitas tinggi terus permainannya jadi agak menurun pemain-pemain Indonesia. Tapi yang harus diberikan kredit adalah ada kejelian dari tim pelatih Indonesia untuk menurunkan pemain-pemain ini seperti Ricky Kambuaya, lalu ada Eliano. Ini 2 orang pemain yang dimasukkan babak kedua, termasuk Ivar ya. Ini kelihatan sekali perannya gitu ya. Sehingga Bahrain juga nggak berani untuk terus-menerus membuka serangan gitu. Karena efek dari Ricky serta Eliano ini juga ketika menyerang mereka juga cukup tajam dan menghasilkan ancaman kan. Satu peluang tadi dibikin oleh Eliano hasil dari umpan Ricky Kambuaya. Jadi pergantian pemain yang tepat dari tim pelatih, kejelian pemain, memasukkan pemain dan langsung tune in ke dalam permainan itu sebuah hal yang menjadi kredit juga ya. Menjadi Indonesia menjadi bangkit lagi di babak kedua. Bahrainnya juga keder juga kalau mau nyerang terus gitu. Mereka juga pasti takut dengan pemain-pemain baru itu. Oke, saya ke Mas Haji. Mas Haji, Anda pernah berada di lapangan ketika bagaimana ribuan penonton menyaksikan pertandingan tersebut, puluhan ribu menyorakkan nama Indonesia dan juga nama Anda. Bagaimana atmosfer itu bisa mempengaruhi sebenarnya permainan teman-teman timnas untuk semakin lebih semangat, semakin lebih optimal dalam bermain? Iya, semalam itu semua supporter sekitar 70.000 penonton yang menghadapi, tentunya ini menjadikan dorongan spirit buat pemain untuk tampil habis-habisan. Dan itu dibuktikan oleh semua pemain. Menurut saya semua pemain bukan hanya masalah menang aja, tetapi memang pemain kemarin benar-benar main cukup bagus, cukup solid. Salah satunya adalah kehadiran pemain ke-12 yaitu supporter gitu loh. Jadi ini harus dijadikan momen untuk bisa kita lolos ke babak berikutnya karena peluangnya cukup besar dengan catatan kita bisa menang lawan Tiongkok nanti. Oke Mas, ini juga terkait dengan pengalaman Anda sebagai seorang pemain. 3-4-2-1 berbeda juga dengan lawan Australia kemarin. Bagaimana Anda sebagai pemain saat itu harus beradaptasi cepat dengan pergantian-pergantian strategi terutama pergantian yang misalkan harus terjadi di dalam sebuah pertandingan, misalkan babak pertama formasinya berapa, strategi masuk ke babak kedua seperti apa untuk melihat dari pertandingan. Bagaimana waktu itu, Mas? Iya, Bung, ini pemain-pemain kita ini kan pemain-pemain berpengalaman, pemain-pemain yang sangat berkualitas. Jadi menurut saya memang ada sedikit risiko yang diambil oleh tim pelatih di mana merubah formasi dan itu tidak banyak waktu. Tetapi kembali lagi bahwa pemain-pemain ini sudah berpengalaman dengan memainkan formasi apapun. Jadi ketika perubahan formasi dari 4-3-3 menjadi 3-4-2-1, sepertinya kalau melihat pertandingan kemarin nggak ada masalah gitu loh. Meskipun ini menurut saya pasti melalui analisa tim analis dari timnas kita, juga melihat dari cara bermain lawan, akhirnya pelatih-pelatih kita mengambil keputusan untuk merubah formasi permainan. Jadi menurut saya kalau kualitasnya bagus itu main formasi apa aja sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Tinggal lebih efektif mana kita menggunakan formasi 4-3-3 atau 3-4-2-1 lebih efektif mana gitu. Saya lihat kemarin kita menggunakan 2 gelandang serang ya. Si Marcelino sama Rawat Mangun ya, tidak menggunakan di sayap meskipun dia di sayap tapi lebih banyak masuk ke tengah. Yang itu yang membuat space di pertahanan mereka back kiri back kanan banyak kosong dan itu terbukti ketika gol terjadi itu karena tidak ada pemain belakang lawan yang berada di posisi back kiri sehingga Marcelino dengan luasa mendapatkan bola dan memberikan umpan di mana umpan itu cukup bagus dan akhirnya bisa terjadi gol. Oke, kalau misalkan Anda bilang efektif tadi malam, apakah 3-4-2-1 juga efektif untuk pertandingan selanjutnya atau gimana? Ya tentunya salah satunya melihat dari cara bermain lawan. Tapi menurut saya tim ini sebenarnya memang sudah terbiasa ketika pelatih STY terbiasa menggunakan 3 center back gitu. Jadi kalau menurut pengamatan pelatih ini lebih efektif. Kalau menurut saya sih kemarin sih lebih efektif dari pertahanan juga kokoh, dari segi attacking juga lebih banyak peluang terutama di samping kiri dan samping kanan. Oke, saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, ada beberapa pemain yang semalam tidak unjuk gigi di lapangan melawan Bahrain. Menurut Anda siapa yang perlu dikasih kesempatan untuk pada pertandingan berikut melawan Tiongkok dan juga Jepang? Masuknya pemain cadangan seperti
Ricky Kambuaya serta Eliano Ya. dan mereka bisa langsung tune in, Tune in, bisa ya. membuat peluang. Peluang emas ya. Itu dalam hal positif ya. Ini bisa membuat tim pelatih bingung karena pilihannya kan semakin banyak. Semakin banyak. Ya, ini positif buat timnas. Jadi ini kan pertandingan berikutnya kan tanggal 5 Juni, masih lama. Sama 10 Juni lawan China, 5 Juni di Jakarta, 10 lawan Jepang. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, apakah cedera, apakah tidak fit gitu ya. Tapi positifnya adalah pemain-pemain yang dimasukkan sebagai pemain cadangan semalam, pemain pengganti, itu bisa langsung masuk dalam atmosfer pertandingan dan mereka memberikan impact yang cukup besar gitu ya. Ada Ivar Jenner juga ketika masuk ke dalam lapangan juga memperkuat lini tengah ketika Tom Hai ditarik keluar. Jadi pilihannya semakin banyak dan semoga mereka bisa tetap fit gitu di menjelang tanggal 5 ini, 5 Juni. Masih cukup lama sih. Oke, banyak yang menanti-nanti termasuk Emil Audero. Apakah perlu untuk menjaga, berikan menit bermain untuk bisa bermain bersama timnas atau gimana? Ya, Emil Audero ini dinaturalisasi ini kan membuat posisi Martin Paes ini menjadi tidak aman dalam hal positif juga ya. Ada saingan baru gitu ya. Dan sebelum menghadapi Bahrain semalam kan sebetulnya ada kabar bahwa kayaknya Emil Audero bakalan dikasih kesempatan nih gitu. Tapi ya itu tadi bahwa pilihan Patrick Kluivert dan Martin Paes ini juga posisinya sangat aman gitu ya. Jarang sekali sebenarnya kalau misalnya kiper utama itu kalau nggak cedera atau akumulasi kartu diganti sama kiper cadangannya itu. Jadi perlu juga kan Emil Audero untuk bermain beradaptasi dengan pemain-pemain di sekitarnya. 3 back di depannya itu kan Martin Paes jelas lebih familiar karena sudah beberapa kali main bareng dengan Jai Izes dan kawan-kawan di lini belakang. Mungkin itu pertimbangan yang dipakai oleh tim pelatih sehingga Emil Audero belum diturunkan di pertandingan malam tadi. Oke, kalau melihat non teknisnya, misalkan komunikasi dan segala macam terkait dengan antara pelatih dan juga para pemain, menurut Anda sudah semakin optimal atau sudah semakin itu harus perlu ada perbaikan dalam arti bahwa ini bukan hanya strategi tapi hal-hal non teknis pun perlu diperhatikan juga. Kalau ngelihat dari pertandingan semalam sih nggak ada masalah ya. Baik Coach Patrick ataupun asisten pelatih lain, ada Alex Pastur, ada Denny Lanzat juga sama-sama memberikan instruksi dengan caranya masing-masing. Saya pikir nggak ada masalah. Dan kalau bicara non teknis sebetulnya setelah kalah lawan Australia itu kan kondisi yang sangat berat dihadapi oleh pemain, oleh tim ya, oleh tim pelatih, oleh pemain. Karena apa? Harapannya kan memetik hasil positif di Australia, tapi malah kalah telak seperti itu. Harus main di kandang sendiri, dukungan penonton itu kalau nggak di-manage dengan baik, dengan mental yang baik, itu kan bisa menjadi tekanan. Nah semalam itu ya sepertinya pemain-pemain bisa memanage mental bertandingnya, menjadikan dukungan itu menjadi sesuatu yang positif, bukan sebagai beban. Gitu. Jadi faktor non teknisnya itu juga yang megang peranan sih menurut saya. Oke, saya ke Mas Haji. Mas Haji, untuk melawan Tiongkok persiapan seperti apa yang perlu dilakukan dan lini mana saja dari evaluasi tadi malam yang sepertinya harus menambah daya gedor nih? Iya, yang pertama pertandingannya masih cukup jauh ya, tanggal 5 Juni ya kalau nggak salah ya. Tentunya ini punya punya waktu untuk memperbaiki tim ini. Menurut saya sih dengan formasi kemarin itu cukup bagus kalau kita ngelihat hasil dan cara bermain juga oke. Menurut saya berarti ini tinggal dimantapkan lagi karena kemarin waktu pulang dari Australia kan waktunya kan tidak banyak, paling latihan hanya 2-3 kali. Itu pun latihan pertama pasti melakukan recovery training karena kondisi pemain masih dalam kondisi yang capek kan, banyak asam laktat setelah bermain dengan Australia. Menurut saya ini komposisi ini perlu dipertahankan dan perlu dipertajam, perlu dimatangkan. Baik bagaimana organisasi pertahanan, baik bagaimana organisasi penyerangan, baik bagaimana kalau kita lagi possession. Itu kemarin memang sentuhan-sentuhan tim lawan sedikit lebih unggul. Tetapi untuk berikutnya seharusnya sentuhan-sentuhan kita harus lebih bagus lagi. Karena materi pemain kita ini sangat layak untuk bermain dengan 1-2 sentuhan gitu. Kemarin masih ada beberapa kali sering hilang bola. Dan satu lagi saya lihat kemarin ketika melakukan direct long pass dari stopper kita ke striker kita itu selalu gagal. Tetapi ketika melakukan diagonal long pass ini banyak suksesnya gitu. Terbukti banyak-banyak ruang kosong yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain kita. Jadi menurut saya waktu masih ada, cukup lama persiapannya. Nah ini harus dipermatang lagi, dipertajam lagi untuk lebih matang lagi ketika menggunakan formasi yang sama dengan pertandingan semalam.
Begitu juga dengan pemain-pemain pengganti yang semalam sudah semakin optimal. Artinya kualitas pemain pengganti terutama Ricky Kambuaya itu menurut saya tidak kalah dengan pemain-pemain starting line up. Terbukti ketika Ricky Kambuaya masuk dapat peluang memberikan assist yang sangat bagus, ketenangan dia, bagaimana dia running behind opponent, lari di belakang pertahanan lawan, dapat bola, bagaimana dia delivery ball yang sangat sempurna, hanya saja finishing touch yang perlu diperhatikan. Oke, kalau dari sang kapten tadi malam bagaimana memimpin rekan-rekannya? Ya, kalau memang menang ini semua kelihatan oke semua ya Mas. Ya, tapi memang kita harus apresiasi mereka. Tidak hanya kapten aja, semua pemain tampil cukup bagus. Hanya saja itu tadi sih, seharusnya kita menang 3-0. Marcelino 1 sama kalau kita 3-0 tidur lebih nyenyak semalam itu. Kalau 1-0 kemarin itu masih sempat deg-degan gitu. Karena begitu lama bisa cetak gol, kita seri. Kalau kita kemarin seri, peluang kita hampir tidak ada gitu. Hampir berat gitu. Tapi ketika ini menang, peluang kita sangat terbuka lebar, tergantung dari nanti pertandingan melawan Tiongkok. Seperti itu Bang Merir. Saya ke Mas Erwin. Bagaimana melihat di atas kertas melawan Tiongkok? Ya kita kesampingkan Jepang dulu. Ini Tiongkok dulu karena paling dekat. Kalau melawan Tiongkok, kesempatan kita, peluang kita? Kondisinya gini, menghadapi Tiongkok ini kan pertandingan kedua ya. Sebelumnya kita pernah menghadapi Tiongkok di kandang mereka. Dan waktu itu kondisinya adalah Tiongkok habis kalah berturut-turut 3 kali sebelumnya. Sementara mentalnya lagi jatuh waktu itu. Sementara Indonesia nggak pernah kalah, lawan Arab seri ya kan, lawan Australia seri, lawan Bahrain hampir menang, akhirnya 2-2. Ketika menghadapi Tiongkok, itu semua pendukung itu bayangannya wah kita bisa menang nih lawan Tiongkok, mereka habis kalah terus nih 3 kali. Kondisinya mungkin mirip seperti sekarang ya. Tiongkok habis kalah lawan Australia. Posisinya ada di dasar klasemen, sementara Indonesia habis menang lawan Bahrain. Posisinya ada di peringkat 4. Poinnya juga ada selisihnya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Tidak boleh faktor non teknis bahwa Tiongkok nih lawan yang ringan nih. Ini yang harus dihadapi Indonesia lawan Tiongkok di Jakarta. Tiongkok habis kalah juga lawan Australia. Kondisi non teknis seperti ini yang harus diwaspadai ya, menganggap remeh lawan ataupun apapun itulah ya. Itu yang harus diwaspadai karena Indonesia juga belum aman. Di posisi 4 pun belum aman gitu. Kalau misalnya kita memetik hasil yang buruk terus Bahrainnya sekarang menang, Bahrain lawan Arab Saudi di kandang sendiri. Kalau mereka bisa menang ya. Ini Tiongkok di dasar klasemen, ini menjadi pengaruh juga untuk mental mereka, di mana kita juga berada di posisi 4, lebih di atas ya, lebih merasa di atas kertas kita lebih merasa diunggul. Tiongkok 2 kali menang, salah satunya menang lawan Indonesia ya. Waktu lawan Indonesia di kandang mereka bisa menang 2-1 ketika mereka habis kalah 3 kali malah menang lawan Indonesia yang waktu itu Indonesia belum pernah kalah. Jadi kondisi itu yang nggak boleh dianggap remeh oleh Indonesia sekarang ini. Dan haruskah ada perubahan strategi atau tetap dengan 3-4-2-1 tadi malam atau bagaimana? Yang pertama tergantung ketika menjelang pertandingan siapa yang fit, ya kan. Terus yang kedua bagaimana analisa dari Coach Patrick dan kawan-kawan dan staf lainnya harus pakai strategi apa. Tapi saya pikir dengan hasil semalam, dengan formasi seperti semalam, paling tidak formasinya ya. Formasinya itu menurut saya pemain-pemain yang ada itu lebih familiar dengan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3 ya. Jadi lebih familiar, lebih kelihatan lebih lepas mereka bermain ya. Saya berharap sih tidak ada drama-drama seperti kita lawan Tiongkok di kandang mereka gitu ya. Ketika Tom Hai nggak dimainkan gitu ya, tapi ketika main menjadi pemain pengganti malah mencetak gol, kan ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Dan seberapa besar peluang untuk bisa lolos, dalam arti bahwa hitung-hitungannya seperti apa jika lawan Cina menang? Singkat aja Mas, jika lawan Cina menang hitung-hitungannya seperti apa, dan apakah Indonesia masih punya peluang besar itu? Peluangnya cukup besar sekarang ya. Asalkan lawan Tiongkok nanti menang. Kita oke lah nggak ngelihat lawan Jepang dulu karena step by step. Tapi sekali lagi lawan Tiongkok itu mutlak harus menang kalau misalnya mau mengamankan posisi 3 atau 4. Karena harus diakui menghadapi Jepang itu laga yang super berat. Mereka main di kandang sendiri. Meskipun sudah lolos, mereka juga nggak mau kan, nggak mau kehilangan poin juga kan ya. Jadi lawan Tiongkok harus menang. Kalau misalnya menang, peluangnya untuk lolos untuk ke babak 4 ya, untuk mengamankan posisi 3-4 cukup terbuka. Cukup terbuka ya. Oke, saya terakhir ke Mas Aji. Mas Aji, bagaimana melihat pertandingan melawan Cina nanti? 3-4-2-1 perlu dipertahankan atau ada racikan baru?
Iya, tentunya kalau melihat permainan kemarin sih tidak ada salahnya untuk mempertahankan, tetapi tentunya itu setelah setelah tim analis menganalisa efektifnya seberapa jauh kan begitu. Yang kedua, kalau kita berbicara masalah peluang, apa yang dikatakan oleh Mas Erwin tadi benar, Pak. Yang penting adalah ketika nanti melawan Tiongkok kita menang, kita sudah memastikan di posisi keempat. Gitu loh, karena Bahrain tinggal 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan terakhir melawan Tiongkok. Jadi kalaupun kita menang lawan Tiongkok, terus kita kalah lawan Jepang, sedangkan dua-duanya Bahrain menang, kita menang head to head gitu. Karena ketika main di kandang Bahrain 2-2, kemarin kita menang 1-0. Jadi pertandingan penentuan lolos tidaknya itu tentunya melawan Tiongkok nanti. Kalau menang sudah pasti lolos, 100% pasti lolos. Karena tidak terkejar dengan head to head oleh Bahrain dan Indonesia. Seperti itu Bung Mario. Oke, terakhir Mas Haji, bagaimana melihat tadi sudah membahas dengan Mas Erwin terkait dengan apa yang harus dilakukan, evaluasi dilakukan oleh timnas karena kemarin ada fisik yang kurang optimal di babak kedua dan segala macam. Apa sebagai mantan pemain apa yang harus dilakukan? Iya, yang pertama kemarin itu dalam kondisi normal, artinya ketika tim kita sudah leading, babak kedua terus kenapa kita lebih banyak diserang karena memang mereka pemain lawan itu keluar menyerang untuk mengejar ketertinggalan, sedangkan kita lebih banyak defend. Yes, bukan berarti tenaga mereka habis, enggak, karena itu memang kondisi normal di dalam sepak bola. Ketika kita menang mencoba mempertahankan, sedangkan lawan yang tertinggal mencoba untuk mengejar. Jadi menurut saya oke, kalau kelelahan pasti karena kemarin main dari awal sampai 90 menit melakukan tempo yang tinggi dan kita terlihat Rizky Ridho juga sedikit ada kram-kram sedikit, itu normal, tetapi secara keseluruhan kita apresiasi lah perjuangan pemain-pemain kita semalam. Oke, terima kasih Bapak-bapak pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah dan juga mantan pemain timnas Aji Santoso. Apa yang disampaikan semoga memberikan semangat optimis dan juga selalu bisa tidur nyenyak ya Mas ya. Menang untuk tim Garuda. Amin. Selamat menikmati 3 poin. Oke, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih Mas.